Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu proposisi, apa itu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ya. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi kemarin. Yang pertama adalah masalah implikasi atau proposisi bersyarat, ya. Bentuk proposisi, ya, bentuk penataan dari implikasi itu disimbolkan dengan jika P maka Q, ya. Ini bahasanya jika P maka Q. Notasinya adalah ini P, ya, P tanda panah Q. Nah, yang P ini dalam materi ini dia dinamakan sebagai hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, ya. Nah, sedangkan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuen. Nah, jadi mata kuliah matematika diskrit, teman-teman, tidak usah berpikir bahwa matematika itu hitung-hitungan. Ternyata ada juga materi yang mengandalkan logika saja, ya, berpikir, tidak pakai hitung-hitungan, teman-teman. Kita lanjut. Contoh, ya, contoh dari implikasi. Yang pertama adalah jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi ini P-nya adalah saya lulus ujian, Q adalah saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi jika P maka Q. B, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jadi ini sebagai P-nya, suhu mencapai 80 derajat, Q adalah alarm akan berbunyi. C, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Jadi P sebagai Anda tidak mendaftar ulang, Q-nya adalah Anda dianggap mengundurkan diri, ya. Oke, gampang, ya. Di samping simbol jika P maka Q, ternyata banyak simbol-simbol dari implikasi. Yang pertama adalah jika P maka Q, bisa juga dibahasakan begini, jika P, Q. Nah, dia tidak pakai lagi maka, langsung jika P, Q. Oke. Contoh begini, saya ambil P-nya adalah jika hari mendung maka akan turun hujan. Jadi P itu adalah hari mendung, Q adalah akan turun hujan. Nah, jadi kalau dibahasakan dalam kalimat kedua begini, jika hari mendung, turun hujan, ya. Oke. Yang ketiga, P mengakibatkan Q, artinya adalah hari mendung mengakibatkan turun hujan. Oke. Yang keempat, Q jika P. Nah, Q juga P. Q adalah akan turun hujan jika hari mendung. Nah, jadi kalimat-kalimat tadi bisa diputar-putar, teman-teman, ya. Yang kelima, P hanya jika Q. Berarti kalau dalam bahasa yang tadi begini, hari mendung hanya jika turun hujan. Nah, sampai seterusnya, teman-teman. Jadi di samping jika P maka Q, ternyata kalimatnya bisa dibuat seperti demikian. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini contoh, ya, ke-13. Proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. 1. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Oke. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jadi ini P-nya adalah hari hujan, Q-nya adalah tanaman akan tumbuh subur. Yang kedua, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Nah, ini tadi, ya, yang saya kembali, ya. Nah, ini jika P, Q, dia tidak pakai lagi maka di situ. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Yang ketiga, es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Kembali ke yang ketiga tadi, bahwa ini P mengakibatkan Q. Jadi bahasanya seperti itu, teman-teman. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Jadi ini contoh 13 adalah penjelasan dari yang ini tadi, ya, teman-teman. Oke, bisa dibaca-baca, ada di materi, ya, di materi yang saya bagikan, teman-teman. Nah, ini kita disuruh, ya, contoh 14, ubahlah proposisi C sampai H pada contoh 13 di atas dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Jadi ini kita disuruh dari C sampai H. Oke. A, C, D, E. Jadi dari ketiga, ya. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik.
Nah, jawabannya adalah jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Yang kedua, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Jadi kita bisa begini, jika ia diberi ongkos jalan, maka orang itu mau berangkat. Jadi diputar-putar saja teman-teman. Jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Yang ke berikutnya, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, jawabannya apa teman-teman? Jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit ya. Dan selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya lagi teman-teman. Langsung di sini ya, contoh. Misalkan X adalah Anda berusia 17 tahun. Y, Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi berikut ke dalam implikasi. Oke. A. Ya, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. B, syarat cukup. Jadi ini semua adalah penjelasan dari ini ya, ini semua. Jadi kita bisa baca kembali penjelasan dari ini teman-teman. Oke, contohnya ya, gampang. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini jawabannya tadi ya, ini jawabannya. Nah, sekarang kita masuk di tabel kebenaran ya, atau tabel implikasi. Kalau kemarin yang kita sudah pelajari tabel kebenaran adalah tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi yang atau disimbolkan dengan dan atau ya. Sekarang tabel kebenaran implikasi. Ini ada 3 kolom, ada P, oke, ada pernyataan, ada P adalah sebagai kondisi, Q adalah konklusi. Ya, ini P maka Q. Jika nilai kebenarannya adalah jika dua-duanya benar, maka di sini bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, kesimpulannya adalah di sini salah. Jika salah maka benar, di sini adalah benar. Jika salah maka salah, benar. Jadi untuk implikasi nilai kebenarannya benar semua kecuali T maka F, atau benar maka salah, dia salah. Semua benar kecuali yang ini ya, yang kedua, T maka F ya, atau benar maka salah. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini penjelasan dari tabel yang sebelumnya tadi teman-teman ya. Oke. Untuk yang pertama tadi bilang begini, T benar-benar ini benar. Oke, sekarang kita lihat ya, kenapa seperti itu nilai kebenarannya teman-teman. Penjelasan dengan contoh. Dosen, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Oke. Ini dosen yang bilang ya, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Nah, sekarang kita ditanya, apakah dosen Anda mengatakan benar atau dia berbohong? Tinjau 4 kasus berikut. Nah, sekarang kita lihat. Ini pertama adalah penjelasan dari ini. Kenapa benar-benar maka benar ya. Oke. Lihat di sini yang pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80, dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Berarti kita katakan bahwa dosen tersebut benar ya. Apa yang dia perbuat itu sama dengan apa yang dibilang di yang sebelumnya teman-teman. Makanya dibilang benar-benar benar. Kasus kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80 tetapi Anda tidak mendapat nilai A. Berarti kesimpulannya adalah salah. Kenapa? Karena dosennya berbohong teman-teman. Kasus 3, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 tapi Anda mendapat nilai A. Jadi dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin saja ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga ia tidak ragu memberikan nilai A. Yang keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 atau salah dan Anda tidak mendapat nilai A. Nah, ini penjelasan dari yang keempat bahwa salah ini benar.
Kenapa demikian? Karena nilai ujian R Anda 80, di bawah 80 dan Anda tidak mendapat nilai A. Oke, maka dibilang benar. Oke, kita lanjut. Tidak usah lanjut sini ya. Nah, sekarang kita belajar masalah ekuivalen ya, atau kesamaan, ekuivalensi. Tunjukkan bahwa pernyataan P maka Q itu sama dengan lingkaran P atau Q. Nah, oke. Perhatikan, di sini ada kolom, ada P, ada Q, ada lingkaran P, ada P maka Q, ada lingkaran P atau Q. Jadi ini semua diambil dari sini. P maka Q ada di sini, lingkaran P atau Q ada di sini. Kenapa ada lingkaran P di sini? Karena ada yang di sini, ya. Nah, sekarang kita akan cari kebenaran ekuivalen atau kesamaan ya, teman-teman. Oke. P ya, jadi P itu adalah dibuat benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah, lingkaran P berarti kebalikan dari T adalah false, T F, F T, F T. Nah, P maka Q ini tadi ada ya, sudah ada di tabel tadi ya. Jadi jika benar maka benar, jika benar salah, jika salah benar, jika salah benar. Itu dari sini teman-teman ya, dari tabel kebenaran implikasi. Selanjut, nah bagaimana kalau ini? Oke, ini untuk menguji kesamaan. Kalau sama hasilnya berarti dibilang sebagai ekuivalen. Lingkaran P atau Q berarti lihat kolom ini, lingkaran P sama ini ya. Oke, kalau atau itu yang kita pelajari sebelumnya, kalau atau minimal ada satu benarnya, itu sudah benar. Apalagi kalau kedua-duanya ini ya, lingkaran P atau Q. Salah atau benar, jawaban adalah benar. Kenapa? Karena ada benarnya. Salah atau salah itu tetap salah. Kenapa? Karena tidak ada benar. Benar atau benar itu benar. Benar atau salah benar. Jadi lihat di sini, ini sama ya, ini sama. Nah, jadi pernyataan P maka Q ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Nah, 17, contoh 17. Tentukan negasi dari P maka Q. Apa negasinya ini teman-teman ya? Negasinya adalah lingkaran. Oke, negasi dari P maka Q sama dengan. Oke, perhatikan kenapa ini berubah, karena sama tadi dibilang bahwa yang ini P maka Q ekuivalen dengan, jadi bisa diganti nih, yang P maka Q sama dengan lingkaran P atau Q. Nah, sesuai dengan sifatnya, kalau kita pelajari materi kemarin, lingkaran, jadi lingkaran dari ini lingkaran masuk di sini. Oke, seperti ini. Kalau atau berubah jadi dan selanjutnya lingkaran Q ya. Jadi lingkaran dari lingkaran P adalah kembali menjadi P, dan jadi inilah lingkaran dari P maka Q adalah P dan lingkaran Q. Oke. Nah, ini bisa kita pelajari sendiri teman-teman. Saya lanjut di varian proposisi persyarat ya. Nah, ada dinamakan sebagai konvers atau kebalikan, ada dinamakan sebagai invers atau kontraposisi. Jadi P maka Q mempunyai kebalikan adalah Q maka P. Inversnya adalah lingkaran P maka lingkaran Q. Kontraposisinya adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, ini tabel kebenarannya. Jadi kita bisa lihat ya, kita lihat bahwa ternyata implikasi P maka Q itu sama ya, sama dengan kontraposisinya teman-teman ya. Jadi implikasi sama dengan kontraposisinya. Konvers sama dengan inverse. Oke. Nah, kita lihat contoh dalam penjelasan seperti ini ya. Contoh ya. Tentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Perhatikan teman-teman. Jadi kita bisa buat bahwa Amir mempunyai mobil sebagai P, ia orang kaya adalah sebagai Q. Apa konversnya? Konversnya adalah kebalikannya, Q maka P. Berarti kebalikannya adalah jika Amir orang kaya, maka Amir
mempunyai mobil, itu converse. Kalau inverse-nya, nah ini inverse-nya. Inverse-nya adalah ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi bisa dibilang begini. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Seperti itu. Kontraposisinya apa? Ini ya, ingkaran Q maka ingkaran P. Oke, kita lihat. Oke. Nah, berarti ini, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil ya. Itu penjelasan dari kontraposisi. Sorry ya, converse, inverse, dan kontraposisi. Ini bisa dilihat kembali ya, bisa dibaca-baca. Tentukan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kontraposisinya begini aja. Jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah ya. Jadi definisi atau rumus dari ini tadi, dari teman-teman. P maka Q, kontraposisinya adalah ingkaran Q maka ingkaran P ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, kedua adalah bikondisional atau implikasi dua arah teman-teman. Ini tabel kebenarannya. Jadi dia akan bernilai benar ini jika sama. Benar-benar benar, salah-salah benar. Dia akan bernilai benar jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Benar-benar benar, salah-salah benar. Oke. Ya, ini penjelasan dari ekuivalen kesamaan dari ini, bahwa kesamaan dari P jika hanya jika Q kesamaannya adalah ini, buktinya adalah ini teman-teman ya. Jadi yang P jika dan hanya jika Q sama dengan ini. Perhatikan nilainya T F F T ya. Cara-cara menyatakan bikondisional bisa begini: A, P jika dan hanya jika Q, atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. C, jika P maka Q dan sebaliknya. D, P if Q. Oke, ini gampang teman-teman. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kita masuk di tautologi atau tautologi dan kontradiksi. Proposisi majemuk disebut sebagai tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Kalau kontradiksi disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Apa artinya? Contoh seperti berikut. Nah, buktikan bahwa pernyataan P atau ingkaran P dan Q adalah tautologi. Nah, sekarang definisi tautologi adalah benar untuk semua kasus. Nah, sekarang kita uji dalam tabel. Oke, perhatikan di sini T. Jadi pernyataan P benar-benar salah-salah, benar salah benar salah. Nah, sekarang P dan Q ini sudah ada di materi sebelumnya. P dan Q dia akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Ini ya, benar. Selain itu salah semua. Lanjut. Ingkaran dari ini, jadi ingkaran dari P dan Q, ingkaran dari benar adalah salah, salah benar, salah benar, salah benar. Nah, sekarang digabung ya antara P atau ingkaran P dan Q. Jadi digabung ini kolom P. Oke, dihubungkan dengan kolom ingkaran P dan Q. Jadi perhatikan ya, kata sambungnya adalah atau itu minimal ada benarnya, sudah benar, apalagi dua-duanya teman-teman. Jadi perhatikan ini ya, P dan ini. Sekarang T atau F, jawabannya adalah T. Kenapa? Karena ada nilai T di sini. T atau T, T juga. F atau T juga. Kenapa? Karena ada T di sini. F atau T juga. Kenapa? Karena ada T juga ya. Oke, jadi kita simpulkan bahwa pernyataan ini adalah benar untuk semua kasus. Oke, kebalikan dari tautologi adalah namanya kontradiksi teman-teman. Nah, buktikan bahwa ini adalah kontradiksi. Nah, jadi sini perhatikan, ini bernilai salah untuk semua kasus ya. Oke, nah materi selanjutnya teman-teman kita akan belajar mengenai argumen dan penarikan kesimpulan ya.
Sampai sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.